Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya mahasiswa aktif atas nama Ujang Nuri dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor 21 14 20 11 70 dari Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan kelas A3 21 Keperawatan semester 4. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk mengenai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Training Ilmu Keperawatan yang dibawakan oleh Enci dari Sheila Manawan Escape MCAP. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah jurnal yang saya ambil. Dan untuk judul jurnal yang saya ambil yaitu tentang penerapan praktik keperawatan berbasis bukti first sleep breathing pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK di ruang RSU Pusat Persahabatan Jakarta. Yang pertama ada abstraknya, dan untuk seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk jurnal abstrak dari jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada nasihat. Yang pertama latar belakang dari jurnal yang saya ambil. Dan latar belakang dari jurnal yang saya ambil yaitu tentang penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK adalah penyakit yang ditandai dengan obstruksi saluran udara dalam nafas tidak sepenuhnya reversibel. Nah, dari permasalahan tersebut sehingga digunakan salah satu pengobatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau gangguan pada pasien tersebut. Nah, untuk satu pengobatan dapat dilakukan untuk meningkatkan toleransi latihan adalah latihan pernapasan seperti First Sleep Breathing atau PLB. Nah, untuk pengertian dari First Sleep Breathing atau pernapasan di berdompet adalah teknik pernafasan yang dilakukan untuk mengeluarkan udara dengan cara menciptakan tenaga melalui gerak mendekat atau mengerucutkan bibir. Sedangkan untuk yang kedua, untuk tujuannya, untuk tujuan dari jurnal yang saya ambil yaitu memberikan gambaran penerapan praktik berbasis bukti keperawatan First Sleep Breathing pada pasien PPOK di Rumah Sakit Pusat Persahabatan Jakarta. Untuk yang berikut ada metode penelitiannya. Dan untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang saya ambil yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang artinya metode penelitian yang berkaitan dengan angka yang dianalisis menggunakan statistik. Metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel. Populasi yakni kumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel yaitu objek riset yang akan dilakukan kajian. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada presentasi yang sudah saya paparkan di sini, untuk implementasi praktik keperawatan berbasis bukti First Sleep Breathing diterapkan pada 12 sampel orang. Nah, jadi untuk penelitian ini, untuk sampelnya yaitu terdiri dari 12 responden atau 12 orang yang meliputi 10 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang didiagnosa penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK eksaserbasi. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dan untuk hasil penelitian yang didapatkan dalam jurnal yang saya ambil yaitu yang pertama untuk mayoritas untuk jenis kelamin. Untuk variabel yang pertama itu ada jenis kelamin, dan untuk responden untuk laki-laki yaitu sebanyak 10 atau untuk presentasinya 83,3%. Sedangkan untuk perempuan yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 16,7%. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis rata-rata selisih nilai dari AP, saturasi oksigen, dan respirasi respiratori sebelum dan sesudah lakukan intervensi First Sleep Breathing di ruang IGD Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Nah, jadi untuk variabel yang kedua yaitu ada pengukuran arus puncak respirasi, saturasi oksigen, dan RR atau respiratory rate sebelum dan sesudah lakukan intervensi First Sleep Breathing di ruang IGD RSUP Persahabatan Jakarta. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan atau intervensi First Sleep Breathing, untuk hasil dari arus puncak respirasi atau AP itu untuk
untuk min-nya itu 131,6, sedangkan untuk SD-nya yaitu 44,6. Nah, setelah melakukan tindakan persleeping, maka untuk hasilnya yaitu untuk min-nya itu 175,0, sedangkan untuk SD-nya itu 60,0. Untuk yang kedua yaitu ada saturasi oksigen, dan untuk nilai sebelum melakukan intervensi dari saturasi oksigen yaitu untuk min-nya yaitu ada 92,1, sedangkan untuk SD-nya itu ada 2,4. Nah, sedangkan yang kedua untuk nilai setelah melakukan intervensi itu untuk min-nya itu ada 97,1, sedangkan untuk SD-nya itu ada 1,6. Untuk yang ketiga ada respiratory rate. Nah, untuk hasil atau nilai dari respiratory rate sebelum melakukan intervensi yaitu untuk min-nya ada 31,5, sedangkan untuk SD-nya itu ada 2,1. Nah, sedangkan untuk hasil setelah melakukan intervensi dari respiratory rate untuk min-nya yaitu ada 22,6, sedangkan untuk SD-nya itu ada 1,7. Nah, untuk nilai-nilai tersebut untuk tiga pengukuran tersebut dengan nilai P-nya yaitu 0,001 atau untuk hasilnya yaitu 0,05. Yang berikut untuk kesimpulan yang didapatkan dalam jurnal penelitian yang saya ambil. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu penerapan praktika perawatan basis bukti persleeping pada pasien PPOK didapatkan hasil yang efektif, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian intervensi keperawatan latihan napas persleeping terhadap arus puncak expirasi atau AP, saturasi oksigen, dan respiratory rate atau RR dengan nilai P-nya yaitu 0,01 atau 0,05. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, ada pengaruh signifikan penerapan persleeping antara sebelum dan sesudah intervensi pada pasien PPOK. Dan untuk yang terakhir ada saran, dan untuk sarannya yaitu untuk keperawatan berbasis bukti intervensi dapat diterapkan untuk semua pasien PPOK sehingga tercapai mutualisme keperawatan berdasarkan penelitian. Nah, sampai di sini sudah penjelasan dari saya tentang jurnal yang saya ambil, yaitu tentang penerapan berbasis bukti breathing di ruang RSU pada pasien PPOK di ruang RSU Persahabatan Jakarta. Dan harapan saya semoga apapun yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Dan pada saat ini saya ingin mempromosikan tentang kampus saya, yaitu kampus Universitas Mangunkusumo Indonesia Manado. Dan bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin untuk melanjutkan studi atau ingin untuk melanjutkan studi di bangku perguruan atau ke jenjang yang lebih tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di kampus Universitas Mangunkusumo Indonesia Manado, kampus Cahaya dan Asri. Dan bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin untuk mengenal lebih jauh tentang kampus kami, teman-teman atau adik-adik boleh melihat di link yang saya berikan di bawah ini atau di samping ini. Terima kasih.